Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua teman-teman yang mendengarkan kembali podcast kami, Mengapa Percaya. Damai Allah beserta dengan kita. Pada sesi kali ini, kami akan membahas satu topik yang masih sedikit berkaitan, sebenarnya tentu berkaitan dengan topik terakhir yang kami bahas terkait dengan manusia sebagai gambar rupa Allah, kejatuhannya, dan bagaimana manusia yang dipulihkan itu dibawa oleh Allah untuk semakin serupa dengan Dia, atau yang disebut oleh teologi gereja Timur sebagai teosis. Sesi kali ini membahas tentang manusia dengan konflik terhadap sesamanya. Yang mau secara spesifik adalah bagaimana kita memahami konflik sebagai sebagaimana konflik itu. Maksudnya seperti ini. Hmm. Jika ada konflik, apakah yang kita pikirkan pertama-tama? Apakah kita langsung terjebak dengan satu pemikiran bahwa penyebab konflik itu adalah dosa, 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 dan dosa? Betul memang kitab suci mengatakan bahwa kita sudah terjatuh dalam dosa dan karena itu kita membutuhkan keselamatan di dalam Kristus. Tapi kita tidak boleh serta-merta mengatakan satu perkara itu selalu berbicara dosa, dosa, dan dosa. Dengan itu juga kita perlu lihat kitab suci yang kita pegang sebagai umat yang percaya kepada Kristus ada berbicara tentang umat Allah di dalam perjanjian lama. Dan karena itu, kami juga akan membahasnya sebagaimana perjanjian lama membaca konflik sebagaimana dosa. Juga membaca perjanjian baru. Apakah perjanjian baru mengatakan konflik hanya serta-merta dosa? Juga bagaimana eh, kehidupan masa kini. Jadi perjanjian baru itu kami baca sebagaimana konteks kehidupan masa kini. Artinya gini, umat perjanjian baru adalah umat yang terus dijaga oleh Allah sejak Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2 sampai pada masa kini. Nah, ini adalah lokus dari perjanjian barunya. Nanti pertama kami akan membahas tentang lokus perjanjian lamanya. Nah, untuk menyederhanakan teman-teman semua, jadi fokusnya itu adalah gini, sebagai orang percaya, apa yang kita pikirkan ketika kita melihat ada suatu konflik, yaitu masalah yang terjadi antara sesama manusia. Apakah kita cepat-cepat berkata bahwa ini hanya dosa, dosa, dan dosa, atau sebenarnya ada diagnosa lain? Nah, tentu gereja masa kini punya banyak tools atau banyak resource untuk mengatakan konflik ini terjadi tidak serta-merta dosa, tapi ada masalah psikologi atau lain-lainnya. Nah, karena itu, nanti kita akan coba pelan-pelan memahami bagaimana Alkitab, kitab suci mengajarkan kepada kita, juga bagaimana adanya satu telaah yang sangat-sangat baru yang dituliskan oleh Paus Leo yang ke-14 terhadap konflik antara manusia dan teknologi. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Pada bagian pertama, lokus pertama dari sesi ini, kami akan membahas perjanjian lama sebagai bangsa teokrasi. Ini perlu untuk dibahas sebab kalau kita ngomongin tentang konflik, kita tahu bahwa Allah menciptakan itu ada dalam narasi kitab Kejadian. Which is itu adalah perjanjian lama ya teman-teman. Punya scope, punya lingkup yang clear bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih Allah. Hukum mereka itu hukum yang Allah berikan. Jadi perspektif mereka itu perspektif yang berbeda dengan kita. Itu perjanjian lama adalah umat pilihan Allah. Allah memilih Musa dan nabi-nabinya untuk membina mereka sampai nanti kelak Kristus datang. Maka pada lokus pertama ini, kita bisa melihat pertama-tama dari bagaimana Musa sebagai wakil Allah, sebagai nabi Allah ya Dondo ya. Ya, Dan dari Musa, kita belajar bagaimana Allah memberikan hukumnya. Nah, hukum apa yang sebenarnya Allah berikan hmm, di Gunung Sinai ya Don ya? ya betul. Ya, hukum apa sebenarnya itu? Karena kan sering terdengar bahwa hukum Taurat itu 4 kepada Allah, 6 kepada sesama ya Don, gitu ya? Ya, Ya, itu sering ada telaah.
biblis seperti itu. Tapi yang mau kami fokuskan di sini adalah apa yang dimaksud dengan hukum Allah yang dinyatakan kepada bangsa Israel dan mengapa kita perlu tahu bahwa bangsa Israel atau perjanjian lama itu adalah bangsa yang dipimpin oleh Allah langsung, sehingga kita dapat melihat nanti bahwa mereka pasti membaca keadaan hidup mereka serta-merta hanya melulu dari perkara ini adalah dosa. Ini adalah dosa. Tidak hanya Musa, nanti juga kami akan bahas dari para nabi juga ada kisah yang spesifik. Itu nanti di poin yang kedua. Oke, Dodo, silakan bagian pertama bahas bagaimana hukum Allah itu dan mengapa ada sampai ke 613 hukum di dalam Perjanjian Lama yang membuktikan bahwa mereka adalah bangsa teokrasi. Silakan. Oke, kita bisa berangkat dari di mana eh, melihat teokrasi itu sendiri ketika Israel belum jadi sebuah bangsa. Ya, teokrasi itu secara pimpin oleh Allah langsung. Suatu kelompok kecil yang dipilih oleh Allah langsung, yang dipimpin oleh Allah langsung, yang diarahkan oleh Allah langsung. Contohnya di sini adalah Abraham. Kita bisa lihat di Kejadian 12 ketika Abraham ingin meninggalkan Ur Kasdim, ketika Allah meminta Abraham untuk meninggalkan Ur Kasdim, dia memimpin beberapa orang, beberapa kelompok untuk ikut bersama-sama dengan dia, termasuk salah satu di antara mereka adalah Lot. Nah, dalam perjalanan mereka, mereka berada dalam penyertaan Allah karena mereka bergerak itu dalam memenuhi keinginan Allah. Yang dimana Allah meminta Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya. Ini masih dalam kelompok kecil, Israel belum jadi sebuah bangsa yang besar dan hukum sifatnya belum tertulis ya pada saat itu ya. Hukum itu sifatnya belum tertulis dan hukum itu sifatnya masih dibangun dari sebuah kebiasaan. Ada ada yang harus dipatuhi, ada yang harus ada yang harus dijauhi. Sifatnya belum ada tertulis. Nanti semuanya mulai ada tertulis ketika Musa menerima hukum Tuhan di atas Gunung Sinai. Itu baru mulai ada hukum tertulis bagi Israel, ya, bagi Israel. Kalau bagi bangsa lain sudah ada. Gitu. Bagi bangsa lain hukum tertulis sudah ada. Khususnya bangsa yang paling terbesar di saat itu adalah Mesopotamia. Gitu. Mesopotamia sudah punya hukum tertulis. Oke, kembali. eh, Ketika kita melihat Abraham yang langsung jalan dipimpin oleh Allah, di situ kita melihat bahwa penyertaan Allah atas Abraham itu benar-benar luar biasa. Sekalipun dia harus dihadapi oleh pilihan-pilihan yang berat. Contohnya, ketika dihadapi sebuah pilihan, harus tinggal di tanah yang subur, yaitu tanah Sodom dan Gomora, yang nanti tempat subur itu akan datang sebuah bencana besar, atau harus tinggal di tanah tandus. Tapi Allah tetap meminta kepada Abraham untuk tinggal di tanah tandus itu. Tapi tetap penyertaan mengikuti mereka. Karena ada orang yang memang mengikuti Lot dan tinggal di Sodom dan yang tinggal sama-sama di Sodom. Yang nantinya beberapa di antara mereka akan binasa. Tetapi di situ kita bisa lihat kalau uh, Tuhan punya pilihannya. Tuhan punya kehendaknya gitu. Dia nyatakan apa? Dia nyatakan will-nya gitu. Dia nyatakan kehendaknya untuk Abraham, untuk orang-orang yang mengikuti dia, termasuk juga Lot.
Selanjutnya, ketika dihadapi oleh pilihan, akhirnya dia menyelamatkan Lot dari sana dan pergi meninggalkan tempat itu dan menuju ke tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Di sini kita bisa lihat hukum dari Allah memang belum dinyatakan secara tertulis, tapi masih dinyatakan lewat tuntunan kepada Abraham. Ya, Abraham dituntun untuk lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Sampai nanti dia ketemu Raja Salem yang Melkisedek. Nah, itu juga salah satu tanda pertemuan itu adalah salah satu tanda di mana Tuhan masih terus beserta dengan mereka. Oke, ini soal hukum pertama-tama kali ada. Sebelum adanya hukum tertulis bagi bangsa Israel. Lalu, yang kedua, ketika Israel mendapatkan hukum yang tertulis dan memiliki seorang nabi yang akan menuntun mereka keluar dari Mesir. Ketika sorry, sorry. Ketika Musa dan beberapa orang Israel keluar setelah diizinkan oleh Fir'aun, sekalipun nantinya mereka akan dikejar juga ya, peristiwa laut peristiwa laut Teberau. Sekalipun mereka akan nantinya akan dikejar juga, tetapi sepanjang perjalanan melintasi Laut Merah ada penyertaan Tuhan. Ini belum ada hukum tertulisnya nih, belum ada. Karena lewati laut dulu, nanti baru sampai di Gunung Sinai. Akhirnya beberapa saat kemudian laut berhasil dilewati dan orang-orang Israel itu berhasil melintasi laut yang dibelah dan beberapa tentara-tentara Mesir tersapu oleh laut yang mulai turun. Disitulah pada akhirnya mereka jalan, mereka terus berjalan dan tinggal membangun tabernakel gitu ya ketika mereka beribadah. Ini juga sebagai bentuk gitu ya. Tabernakel ini juga sebagai bentuk tempat ibadah yang pertama. Tabernakel itu tenda, tenda. Bukan bukan gedung seperti sinagoga atau gereja atau apa ya, bukan. Tabernakel itu tenda. Tapi memang konsepnya nanti itu dipakai gitu. Konsep tabernakel itu nanti dipakai di tempat ibadah orang Yahudi. Oke, lanjut. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan di depan Gunung Sinai dan berhadapan langsung dengan Allah, ya diminta untuk berhadapan langsung dengan Allah. Disinilah hukum pertama itu ada yang secara tertulis, yaitu 10 hukum Tuhan yang bisa teman-teman baca di Keluaran 20 ya. Tuh, ini sebenarnya ayat hafalan anak-anak sekolah minggu sebenarnya. Tuh. Jadi melihat kembali ini sebenarnya eh, hukum yang memang sangat sulit untuk dipahami pada saat itu. Ya, makanya dimintalah dalam ulangan itu diminta untuk direnungkan siang dan malam karena nggak gampang gitu ya. Hidup dalam Tuhan itu nggak gampang.
Apalagi hidup dalam hukum dan aturan Allah. Itu nggak gampang. Lalu ketika hukum ini sudah jadi, ya, ditulis langsung oleh Allah, disinilah hukum itu mulai diterapkan. Sekalipun nantinya hilang, gitu ya, sekalipun nantinya hilang dan berhasil ditemukan kembali di masa Raja Yosia. Oke, sekarang kita bahas dulu 10 hukum Tuhan yang dibilang dari pertama jangan ada Allah lain di hadapanmu sampai yang ke-10. Tadi Jerry juga sempat menyinggung ya, akhirnya jadi ada 613. Baik, begini, kalau saya lihat ya, karena saya juga punya Talmud, gampangnya dibilang begini. 613 hukum Taurat itu adalah pecahan, ya. Hukum yang di hukum yang disesuaikan gitu, disesuaikan di tempat-tempat tertentu. Kayak misal begini, kita ambil salah satu contoh aja, salah satu contoh hukum. Karena banyak banget teman-teman. Ada 613, 365 larangan, 243 hukum yang harus dijalani. Jadi ini ini sebenarnya dasarnya adalah pecahan gitu. Eh yang dibilang jadi dikotak-kotakan gitu ya. Jadi ada hukum-hukum tertentu yang memang harus dihidupi di tempat ini. Ada hukum-hukum tertentu yang harus dihidupi di tempat itu. Yang memang bahasanya gimana ya? Dikontekstualisasikan gitulah. Gampangnya. Dikontekstualisasikan oleh zaman, dikontekstualisasikan lagi oleh kebiasaan-kebiasaan baru, dikontekstualisasikan lagi oleh modernitas. Entah itu nantinya di zaman Perjanjian Baru, entah nantinya di zaman Perang Dunia Pertama, bahkan sampai hari ini. Penyesuaian-penyesuaian itu terus ada. Tapi Talmud sudah ada. Ya, Talmud itu sudah ada sejak zaman Perjanjian Baru. Maka penyesuaian-penyesuaian itu lengkap sejak zaman Perjanjian Baru. Tapi penyesuaiannya tetap ada. Penyesuaiannya tetap ada. Sampai hari ini penyesuaian-penyesuaian itu pun masih dilakukan. Baik, mungkin untuk 613 hukum Taurat, sekian ya. Ya, jadi tadi teman-teman Dondo mencoba mengeksplor dari bagaimana di awal tadi Dondo coba mengeksplor dari bagaimana bangsa Israel sebagaimana uh, umat yang pertama-tama itu tidak punya hukum, yaitu Abraham itu dipanggil, dituntun oleh Tuhan itu secara kalau kita bicarakan tuh kayak ada dimensi yang benar-benar spiritual gitu ya. Allah berbicara kepada Abraham. Tentu dalam pembicaraan Allah kepada Abraham, kita tidak bisa membayangkan serta-merta itu suara audible atau seperti apa. Itu kan narasi Alkitab, Perjanjian Lama. Tapi Betul. kesan kesan utama daripada pemilihan Abraham yang Allah pilih itu bahwa Allah memberikan suatu guidance atau pimpinan langsung, tuntunan langsung kepada Tuntunan, Abraham. tuntunan langsung. Nah, nanti sampai ke Musa tadi yang tadi Dondo katakan, barulah mereka mendapatkan hukum yang secara langsung. Dan yang mau dibahas di bagian pertama pada sesi ini adalah kita bisa melihat bahwa kalau kita ngomongin konflik, bangsa Israel itu pasti membaca konflik itu supaya tidak meleset, supaya tidak berdosa gitu. Kepada sesamanya kan diatur, kepada Allah diatur. Itulah tadi kenapa 10 hukum Taurat itu dibagi oleh beberapa teolog, 4 kepada Allah, 6 kepada sesama gitu. Nah, untuk itulah supaya konflik itu diselesaikan, mereka punya hukum. Membaca konflik pun mereka pakai hukum. Maka ketika tadi
ketika sahabat itu diperadabkan dengan Tuhan Yesus, ketika tentang pernikahan juga, tentang perempuan berzina juga kan gitu. Jadi mereka selalu punya kesadaran bahwa jangan sampai nanti Tuhan marah karena udah ada Hmm. 10 hukum kita bagi. Nah, itu poinnya. Nanti kita akan sampai kepada bagaimana sebenarnya gereja masa kini melihat konflik. Itu yang menjadi lokus utama daripada sesi ini. Nah, karena itu kita akan masuk ke dalam poin kedua, yaitu tidak hanya Musa, ya kita tahu Musa itu adalah nabi, tapi tidak cuma di era Musa. Ada dua nabi diutus Allah untuk sekali lagi memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa kalian itu dalam konflik itu telah berdosa. Kita akan melihat bagaimana Yeremia dan Yesaya diutus Allah untuk menghadapi suatu panggilan yang tidak gampang. Adanya konflik yang mereka temukan di tengah-tengah Israel. Silakan Tondo. Baik, saya akan mulai. Ah, kita mulai dari kitab Yesaya dulu. Kalau kita lihat ya, garis besar kitab Yesaya itu ada perikop besar, terbagi jadi 4 perikop besar ya. Nah, kita fokus di perikop besar yang pertama, di mana kalau kita melihat perjanjian lama, bahasanya sama seperti apa yang saya katakan ketika bahasan yang tentang manusia dan dosa pada saat itu. Allah benci dosa dan manusia tidak dapat membersihkan dirinya sama sekali. Begini, ketika kita melihat garis besar yang apa? Ketika kita melihat perikop besar yang pertama ya, perikop besar yang pertama, bagian satu, itu ada gambaran tentang Allah yang berkonflik dengan umat dan ada juga Allah yang berkonflik dengan bangsa lain. Jadi bahasanya begini, hukum Allah yang datang kepada bangsa Israel sendiri, dan yang kedua hukum Allah yang datang kepada bangsa lain. Bangsa-bangsa lain di sini adalah Moab, Asyur, Babel, dan bangsa-bangsa di luar lainnya itu. Nah, begini, petaka seperti apa sih? Atau hukum atau konflik apa sih yang terjadi? Kita memang kalau kita mulai perjalanan lama, mudah saja kita bilang, itu semua terjadi karena dosa. Manusia tidak dapat memenuhi keinginan Tuhan. Manusia tidak bisa hidup seturut keinginan Tuhan. Itu aja. Tapi kalau kita lihat sepenuhnya garis besar dari perikop besar bagian satu kitab Yesaya. Hmm. Eh, Konflik terhadap umat terjadi itu karena umat-umat Allah tidak bisa setia. Iya, jika tidak setia maka hukuman datang. Makanya disampaikan oleh nabi-nabi lain, yaitu oleh Amos ya kalau nggak salah oleh Amos, bahasanya lebih kejam. Umat Allah berselingkuh dari Allah. Jadi begini, eh, ketika konflik ini antara umat dan Allah sedang terjadi, digambarkan itu adalah eh, mereka tidak dapat, ya, sekalipun mereka sudah mempersembahkan korban, mereka sudah
memberi hidup mereka untuk jadi imam. Mereka sudah lakukan ini, mereka sudah lakukan itu, yang memang tujuannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Tapi ternyata Tuhan nggak senang dengan apa yang udah mereka lakukan. Sampai akhirnya Tuhan mengutus seorang nabi, ya, yang tugasnya adalah untuk menegur pola hidup orang Israel. Ya, kalau kita lihat Yesaya, Yesaya itu bukan hanya negur orang-orang kecil, enggak. Yesaya itu sampai masuk ke dalam istana, menegur seorang raja atas kesalahan-kesalahan dan hidupnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan memang kalau kita lihat konflik ini sebenarnya adalah buah dari Salomo, ya, buah dari Salomo yang membuat bangsa Israel tercemar oleh sesembahan-sesembahan bangsa lain. Tapi inilah efek jangka panjang gitu ya, bisa dibilang inilah efek jangka panjang karena kalau kita tarik lagi dari zaman Yesaya sampai ke zamannya siapa? Eh, Yerorehabeam itu sudah 300 tahun ke belakang. Yesaya itu tahun 600 ya, tahun 700, sedangkan Daud dan Salomo itu sekitar tahun 1000 ya, tahun 1000 sebelum Masehi, sekitar tahun segitu. Jadi udah ada rentang waktu yang dimana sebenarnya Allah sudah beri kesempatan sebelum Allah mengutus seorang nabi untuk menegur dosa-dosa Israel secara langsung, ditelanjangin dosanya. Harusnya kalau kita berpikir dengan cara-cara apa, dengan pola pikir zaman sekarang, orang yang ditelanjangi dosa seperti itu harusnya malu. Orang yang telanjangi dosanya seperti itu harusnya koreksi diri. Tapi yang kita lihat dalam peristiwa Yesaya itu adalah justru ketika Yesaya berhadapan dengan raja, justru Yesaya diusir dan akhirnya dia dikejar-kejar oleh tentara Israel. Hampir dibunuh dia. Bahkan akhir hidup Yesaya pun dipotong jadi dua. Iya, Yesaya tertangkap dan dipotong jadi dua. Tragis memang, tapi inilah orang-orang pilihan Tuhan, gitu ya. Orang-orang pilihan Tuhan itu apapun yang terjadi, gitu ya. Apapun yang terjadi demi Tuhan, saya akan lakukan. Walaupun harus mati, walaupun harus apa. Balik lagi. Jadi ketika Yesaya menegur raja yang tujuannya untuk jadi pemesan, jadi pengirim pesan yang besar gitu ya. Nih, ada seorang nabi yang datang kepada raja untuk menyampaikan kalau orang Israel harus berbalik kepada Allah. Karena lewat perintah raja, orang-orang pasti patuh. Karena sebelumnya udah dilakukan oleh orang-orang yang kecil. Dan orang-orang yang kecil pun tidak bisa patuh. Makanya, makanya Yesaya datang kepada raja agar mereka patuh lewat perintah raja. Ya, lewat titah raja. Ternyata gagal juga. Jadi, karena ada konflik di sini. Ketidakpatuhan manusia mendatangkan murka Allah.
ada penyakit, ada gagal panen, ada apa segala macam yang nantinya membuat umat Israel sengsara. Dan itu juga nantinya akan terus terjadi sampai zaman Yeremia. Tapi begini, kita harus pisahkan konteksnya. Gini ya, eh Yesaya itu menghadapi Raja Israel Utara. Karena Raja Israel Utara sudah terlebih dahulu tercemar hidupnya. Nanti yang terkemudian baru Yeremia. Yeremia menghadapi kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Dan ya, kalau kita lihat dari poin pertama sampai poin terakhir, ketika ya saya membahas tentang eh, apokalips, apokaliptik PL dari pasal 60 sampai 66, itu keadaannya masih terus dikejar-kejar. Kalau mau lihat bagaimana Yesaya punya hidup di luar tulisan teks kitab Yesaya, bisa lihat catatan Baruk ya, bisa lihat itu. Catatan Baruk itu ada di kitab Deuterokanonika. Ini bukan nggak penting, ini sangat penting. Gitu. Sangat penting. Ketika saya membaca Deuterokanonika khususnya di catatan catatan Baruk, itu saya melihat hal-hal yang tidak tercatat, hal-hal yang tidak tertulis di kitab Yesaya, bagaimana Yesaya hidup, bagaimana depresinya Yesaya setiap saat dikejar-kejar oleh pedang. Tapi tetap, Yesaya lahir, dipilih oleh Tuhan sebagai nabi. Jika memang itu adalah ancaman yang harus dia hadapi, dia harus hadapi itu semua. Karena dia nggak sendiri. Dia ada dalam lindungan Tuhan. Sekalipun dia mati ya, sekalipun dia mati di tangan manusia. Tapi selama dia hidup, dia ada dalam tangan Tuhan. Dan kalau kita simpulkan garis besarnya itu adalah konflik antara Tuhan dan manusia di sini itu semua atas dasar ketidakpatuhan manusia, rusaknya manusia yang sudah memberi hidupnya tidak lagi kepada Allah Israel, melainkan kepada berhala-berhala. Entah itu berhala dari Asyur, entah itu berhala dari Moab, entah itu berhala dari mana. Balik lagi seperti apa yang dikatakan oleh Amos, selingkuh. Dan itu nggak boleh. Begini aja, kita manusia yang ada dalam relasi sesama kita aja nggak suka diselingkuhi. Balik lagi, sama seperti apa yang saya sebutkan di topik tentang manusia, penciptaan manusia, kita mewarisi sifat dan sikap Allah. Allah pencemburu, kita juga cemburu. Apalagi diperlakukan seperti itu. Jelas, api cemburu membara. Tapi ini bukan bahasa cinta ya. Tapi memang itulah Tuhan. Ya, memberikan sifat sikap ini kepada semua manusia sampai di zaman kita. Baik, kita masuk ke Yeremia. Yeremia tahun 500 sebelum Masehi. Di
eh, kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, dan pesan yang disampaikan untuk kerajaan selatan. Raja pada saat itu, ya aku sebenarnya lupa nama nama kerajaan sebelumnya, nama-nama raja sebelumnya sebelum raja yang terakhir yang namanya Zedekia itu. eh jadi ceritanya begini, Yeremia itu lahir sebenarnya di masa yang baik di Yerusalem, dan dia meninggal di masa ratapan, di masa Israel meratap, di mana orang-orang Israel semua sudah dibuang ke Babel. Baik, kita lihat di sini. Pertama, pengaruh dari utara masuk ke selatan. Pengaruh yang saya maksud itu adalah pengaruh yang sama seperti apa yang terjadi di daerah utara. Penyembahan-penyembahan berhala. Memang masih ada orang yang terus bertahan gitu ya. Masih ada orang yang terus bertahan menjadi orang percaya gitu. Menjadi orang yang yakin kepada Adonai. Menaruh keyakinannya teguh kepada Adonai termasuk para imam. Tapi begini, seiring waktu-waktu berlalu, mereka menghadapi penderitaan karena dosa sebagian orang yang menyembah berhala. Akhirnya mereka kena semua. Karena gini ya, Allah itu nggak mandang bulu. Iya, tentu. Allah itu nggak memandang bulu, sama sekali tidak. Jadi kalau bicara soal dosa Israel, sekalipun ada orang baik yang dilihat hanya Israel, nggak lihat satu orang. Nih, lu siapa, lu siapa, lu siapa, nggak. Karena yang Allah lihat adalah satu komunitas, satu kelompok, satu bangsa, yaitu bangsa pilihan Allah Israel. Ada celah sedikit, ada dosa sedikit, ada pelanggaran sedikit, teguran ada, hukuman juga ada. Tapi di sini kita bilang enggak selalu hukuman itu datang secara instan, ya enggak. Sama aja seperti kita manusia yang awal-awal itu ditegur dulu, enggak langsung secara tiba-tiba ketika kita melakukan salah kita tiba-tiba langsung dipukul gitu, enggak. Israel Selatan atau kerajaan Yehuda seiring berjalannya waktu bukan semakin bersih, semakin kembali kepada Allah, justru malah semakin tercemar. Itulah sebabnya Yeremia diutus. Tugasnya hampir sama seperti Yesaya, membawa kembali umat-umat yang belok, umat-umat yang pindah, umat-umat yang berkhianat, umat-umat yang selingkuh, kembali kepada Tuhan. Tetapi apa yang dihadapi oleh Yeremia? Penolakan. Karena ada yang memandang kalau Allah itu sungguh tidak adil. Yaitu Raja Israel pada saat itu. Raja Yehuda.
Ketika Yeremia berhadapan dengan Raja Yehuda, hampir saja Raja ingin bertobat, tapi ternyata gagal. Justru malah mati dengan konyol. Itu ya, mana masih muda, mati konyol lagi. Tapi kalau kita lihat di sini, Yeremia tidak berhenti. Bahkan sampai Zedekia naik. Zedekia ini raja terakhir. Raja terakhir Yehuda sampai akhirnya seluruh bangsa nanti akhirnya dibuang dan masuk masa ratapan. Ah, di masa Zedekia yang cuma beberapa tahun dalam ya cuma sekitar 2 tahun atau 1 tahun gitu masa kekuasaannya, teguran itu sudah diterima lagi oleh Zedekia. Tetapi karena hukum dihiraukan, dengan cara apa lagi Allah bekerja? Ini pertanyaannya. Dengan cara apa lagi Allah bekerja? Ketika teguran-teguran dari orang-orang yang diutus oleh Allah sudah diabaikan, sudah dicuekin, sudah dianggap angin lalu, apa yang Allah lakukan untuk menegur? Ini sebenarnya bukan lagi menegur, tapi dihajar secara langsung. Serangan Babel, yang dimana nanti Zedekia tidak berdaya, nggak bisa lakukan apa-apa. Akhirnya apa? Ditangkap, dipermalukan, gitu. Ditangkap, dipermalukan, akhirnya dibunuh seperti binatang. Jadi kalau kita lihat di sini, eh, konflik yang terjadi di zaman Yesaya dan Yeremia sebenarnya adalah konflik yang sama, masalah yang sama, tapi dihadapi oleh kerajaan Israel yang berbeda. Gitu. Masalahnya sama, kok. Tidak patuh kepada Tuhan. Tapi tetap, kita akan gampang bilang perkara ini adalah dosa. Karena ini zaman PL. Tidak patuh kepada Tuhan adalah dosa. Melanggar perintah Tuhan adalah dosa. Jadi setelah itu Israel berhasil ditaklukkan berhasil ditaklukkan oleh Babel. Orang-orang yang muda, orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang produktif itu semua diambil, itu semua dibawa ke Babel. Salah satu dari mereka adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang dimana mereka juga harus hidup di Babel. Tuh, iya. Ya nanti mereka juga nanti harus harus hidup di Babel. Bekerja untuk Babel, memajukan bangsa Babel. Nah, tapi kenapa Yeremia gak ada bersama-sama dengan mereka? Yeremia udah tua. Yeremia udah renta. Yeremia hanya bisa meratap. Yeremia hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Inilah yang inilah digambarkan dalam kitab ratapan ya. Tangisan Yeremia yang udah nggak bisa keluar air mata lagi.
Yeremia orang tua bisa apa? Gitu kan? Jadi tinggal cuma sama orang-orang yang tua-tua, kakek-kakek, nenek-nenek, laki-laki, perempuan, orang-orang yang usia produktif semua dibawa ke Babel. Anak-anak kecil juga dibawa ke Babel. Yang ditinggalkan di Yerusalem itu, yang ditinggalkan di Israel itu hanya mereka yang tua renta. Tempat tinggal mereka udah hancur lebur. Bisa apa mereka? Inilah tanda, inilah gambar dari kitab ratapan. Baik, sini kita bisa lihat ya, kalau dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah itu efeknya domino. Jangan kita lihat itu kecil, ya. Jangan kita lihat itu cuma begini, cuma begitu. Mungkin kalau sekarang kita bisa bilang, ini bisa lah kita ini apa namanya? Kita toleransi gitu, kita tolerir, bisa lah. Tapi kalau Israel nggak bisa, dirimu tercela di hadapan Tuhan, dirimu tidak akan pernah layak untuk berhadapan dengan Tuhan. Makanya kalau datang ke tempat suci, datang ke tempat Tuhan berada, itu harus apa namanya? eh harus bersih. Jasmani rohani harus bersih, termasuk imam dan juga umat yang mau berdoa. Tapi pengertian yang dimengerti oleh mereka itu adalah kebersihan tubuh, tubuh fisik. Makanya mereka mandi, mereka eh, mengibaratkan, menggambarkan mandi itu sebagai bentuk penyucian diri. Padahal kan bukan begitu. Tobat, mengaku salah. Memang kita bisa terjadi gitu ya, kesalahan yang kita sadari maupun yang nggak kita sadari. Makanya dari dari peristiwa konflik ini, peristiwa nabi-nabi, pesannya itu adalah Allah itu benci dosa. Makanya sadar maupun tak sadar, pertobatan itu harus dilakukan setiap hari. Karena ada pertobatan yang ada dosa, ada kesalahan di hadapan Tuhan yang kita nggak sadar kita lakukan. Entah mungkin ya, entah kita nggak tahu, entah kita tahu tapi kita abai, nggak tahu juga. Tapi inilah manusia di hadapan Allah setelah kejatuhan. Ya, garis bawahnya deh, setelah kejatuhan. Baik, ini untuk kisah dua nabi. Terima kasih. Ya, thank you, Dondo. Mungkin sedikit dari saya adalah ulasan yang tadi Dondo bagikan terkait bagaimana Yeremia juga Yesaya dengan dua masa waktu yang berbeda menghadapi em, dinamika kehidupan bangsa Israel yang pada bagian ini kita melihat bahwa konflik yang dihadapi oleh kedua nabi PL itu dia selalu berkutat dengan satu kata yang mereka tahu bahwa mereka umat Allah tidak bisa berdosa. Jadi konflik yang mereka hadapi terhadap sesamanya atau tadi raja-raja pun akhirnya ditegur. Jadi kompleksitas-kompleksitas bangsa Israel itu selalu tentang bagaimana mereka sebagai manusia yang telah terjatuh berkonflik dan itu akan menjadi
mental karena mereka tidak bisa tidak adalah bangsa yang Allah pimpin, teokrasi itu, pemerintahan Allah. Setelah kita melihat Musa dan Abraham, Yeremia, juga Yesaya, yang pada garis besar itu mengindikasikan konflik, lihat ada dua cerita, tapi dengan satu tokoh yang sama, lebih mengerucut gitu ya. Saat kita membaca adanya konflik antara Saul yang menindas Daud, ya Don ya, Ya, Saul menindas Daud. Hal itu kita bisa baca di dalam 1 Samuel pasal 19 sampai pasal ke-24. Daud tertindas oleh Saul. Kita bisa mengatakan bahwa em, pada bahasa kita masa kini, itu ada konteks kepentingan politik Saul yang menyadari popularitas Daud. Yang kedua, Daud menindas Uria. Daud menindas Uria dalam konteks kepentingan individu dia. Nafsunya Daud ketika dia menjadi raja. Daud menyadari Uria adalah seorang suami dari Betsheba, dan untuk bisa memuaskan keinginan Daud, dia harus membunuh Uria. Nah, dua cerita ini mengisahkan adanya konflik. Yang satu bisa kita katakan konflik kepentingan politik Saul. Yang satu lagi adalah kepentingan individu Daud. Kita bisa melihat adanya kisah ini memberikan satu pengertian mendasar bahwa apa yang menjadi masalah ketika Saul menindas Daud itu bukan serta-merta kepentingan politiknya. Masalahnya adalah ketika Saul menindas Daud, Saul tidak mau mengerti bahwa Daud sudah dipilih oleh Allah. Dinamikanya kan seperti itu. Di antara Saul dan Daud itu ada Samuel ya, Dondo. ya, Nabi. Jadi pada masa kini itu implikasinya begini. Ada tidak sedikit orang-orang Kristen yang pada era kita punya banyak resource tentang kehidupan. Ada sains, sains itu juga terbagi, sains yang metodenya seperti apa. Baru ada juga sains yang metodenya itu tidak harus saklek, yaitu pendekatan psikologi. Kita nggak bisa baca kayak Saul ini menindas Daud karena masalah psikologi Saul. Ya buat saya itu nggak adil. Kita bisa baca begitu, tapi kan itu nggak adil karena kan Saul kan tidak tahu ilmu tentang psikologi. Kalau kita tahu ilmu tentang bagaimana kesehatan badan gitu ya, adanya penyakit-penyakit tertentu jika kita tidak menjaga kesehatan badan, tentu kita tahu untuk tidak melakukan itu supaya kita tidak sakit. Nah, jadi kita implikasi lainnya terhadap topik kita pada kali ini adalah saat kita membaca satu konflik pada khususnya perjanjian lama nggak bisa serta-merta kita katakan ini ada aspek psikologinya, ini ada aspek ininya. Betul, memang pada lokus kisah Saul dan Daud, kerajaan Saul akan digantikan oleh kerajaan Daud. Tapi jangan langsung masukkan semua ilmu politik modern, nggak masuk akal menurut saya. Gitu. Demokrasi apa ya teokrasi kan istilah yang juga mungkin bisa kita lihat masih ada diakui pada masa kini. Tapi kita nggak bisa tiba-tiba mencolokkan atau menyuntikkan pemikiran ya harusnya perjanjian lama itu demokrasi atau bagaimana, atau bangsa umat Allah Israel perjanjian lama itu teokrasi, sehingga membaca
kisah Saul menindas Daud? Itu karena memang Saul dia iri hati, dia menyadari popularitas Daud. Bukankah itu sesuai dengan apa yang dikatakan di hukum Taurat tadi? Pada nomor berapa ya? Saya lupa ya. Jangan ke berapa itu? Jangan Ya, mengingini harta sesamamu atau popularitas lah gitu ya kalau kita bisa tafsirkan. Karena Daud kan berhasil mengalahkan Goliat sampai ada nyanyiannya. Itu kalau tidak salah ada ditulis bahkan di kitab suci bahwa ini kalau saya tidak salah teman-teman yang mungkin bisa mengcross-checknya bisa komen ya. Dikatakan bahwa Saul mengalahkan beribu dan Daud berlaksa gitu ya Dondo ya. Kurang lebih ya, seperti itu ya. ah. Iya. Da- Saul mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Nah, itu kan popularitas ada problem of um, sin, masalah dari dosa. Ya konfliknya di sana terjadi konflik baru nanti Daud dikejar-kejar kan gitu. Dia bahkan Daud sendiri ya masih berpikir bahwa Saul itu diurapi Tuhan gitu. Artinya kita bisa menemukan secara spesifik pun bangsa Israel tadi kalau sebelumnya kita membahas yang lebih besar, bangsa yang berkonflik baru datang Nabi menegur mereka, itu kan lokusnya besar. Nah ini lokus lebih kecil, person, yaitu Daud. Itu juga nanti kita bisa lihat bahwa eh, Nabi juga diutus Tuhan untuk menegur Daud ya, karena dia raja memang. Tapi poinnya di sini adalah konflik yang terjadi antara Saul dan Daud itu karena dosa. Kita nggak boleh terlalu cepat menyuntikkan ilmu-ilmu atau analisa-analisa kontemporer untuk membaca Hmm. PL gitu. Itu salah satu poin yang penting pada sesi ini gitu. Masa kini gereja punya banyak tools. Nanti kita akan di bagian akhir dari sesi ini, bagian ketiga ya, kita akan coba membahas itu secara sederhana gitu ya, bahwa gereja menyikapi masalah-masalah atau konflik yang terjadi itu tidak serta-merta bilang dosa, dosa, dosa. Gak gitu. Nah, Daud menindas Uria juga sama, karena dia mengingini kan istri, kan itu eksplisit di hukum Taurat gitu. Ya, Dia mengingini Bathsheba sampai membunuh, itu clear. Jangan membunuh itu nomor berapa, mengingini istri nomor berapa. Jadi kalau kalau dia dibawa ke persidangan itu udah double pasalnya kena dua betul. pasal gitu, dua hukum sekaligus gitu. Membunuh, mengingini gitu. Jadi perkara mereka itu bukan perkara saintifik gitu. Dianalisanya menurut saya nggak adil aja gitu. Karena sama juga kalau kita katakan orang-orang tua kita yang hidup di tahun 90-an kuno, kolot, ya karena kita hidup di masa kini penuh dengan teknologi, kita nggak boleh bilang mereka kuno atau kolot. Ya teknologinya itu baru berkembang belakangan ini gitu. Kurang lebih begitu analogi saya gitu. Bahwa kita harus membaca PL sebagaimana PL. Pembacaan ini fenomenologis, fenomena itu dibaca sebagaimana fenomena itu sendiri menyatakannya seperti apa. Tidak boleh kita suntikan pemikiran-pemikiran yang, ya maksud saya tidak boleh itu yang nggak sahih, curang gitu. Nah, jadi kembali konflik dalam dunia perjanjian lama bangsa Israel. Mau kita bedah dengan pendekatan ilmu kontemporer, silakan. Tapi kita harus punya disclaimer bahwa mereka itu punya keterbatasan knowledge yang kita sebut pada masa kini sebagai ilmu politik kah, ilmu psikologi kah, gitu. Daud punya masalah psikologi karena merasa mungkin istrinya kurang banyak, merasa jiwanya pengen dipenuhi karena itu salah dalam teori psikologi itu namanya ya maksud saya bukan begitu gitu. Daud intinya telah melanggar 10 hukum Allah gitu. Gak boleh kita kejauhan atau offside even bahwa even argumen kita juga ada basicnya atau basisnya yaitu sains gitu. Ini selalu dosa. Mau Saul menindas Daud karena kepentingan popularitas Daud yang akan segera menjadi raja, mau Daud juga membunuh Uria dan istrinya diambil oleh dia. Nanti kita lihat juga ini semua apa gitu. Ini semua
dosa manusia yang harus dibenahkan, dibenahi. Kedua kisah ini berkaitan dengan Daud, dan Daud dahulu yang ditindas pun sekarang menindas gitu. Kalimat menindas ini jangan langsung kita sandingkan atau kita sandangkan. Daud dahulu tertindas, sekarang menindas, lalu kita sandangkan kepada pembacaan kontemporer, hermeneutik pembebasan misalnya kayak gitu. Ya, buat saya itu kejauhan gitu. Maksud saya ya bisa, kita mau bilang hermeneutik pembebasan bisa, banyak resource-nya sekarang. Kita tinggal lihat dari gereja masa kini. Karena kita telah diberikan anugerah untuk bisa memahami ilmu secara lebih deep, lebih luas dibandingkan masa kuno, Israel kuno lagi ini gitu. Itu dari saya bahwa menegaskan kembali baik bangsa Israel, baik individu Israel, di sini Saul dan Daud, keduanya itu dilingkupi oleh satu pemerintahan Allah, teokrasi. Konflik-konflik mereka itu berhadapan langsung dengan Allah, karena yang memerintah Allah. Nabi, raja, imam mau ngasih tahu Allah tuh maunya kayak gini. Saat Nabi menegur Daud, Nathan ya, Dondo ya, Betul, kepentingannya kepentingan siapa? Kepentingan Allah, supaya Daud berubah, bertobat. Saat raja seperti Daud bermasalah, kepentingan siapa yang dicari? Kepentingan kepentingan siapa? Kepentingan Allah, supaya pemerintahan yang dipimpin Daud itu tidak menyeleweng. Ya akibatnya kan itu kan Uria ini, kalau tidak salah dia pemimpin perang, kalau tidak salah ya saya. Jadi kan jadi konflik nasional kan, konflik negara gitu. Rajanya membunuh secara strategi seorang pemimpin tentara gitu, kayak komando pasukan lah gitu. Gitu. Jadi mau dia Nabi Nathan, mau dia Raja Daud, mau dia imam dalam kondisi perjanjian lama, selalu akan dibenahi oleh pertobatan-pertobatan, baik dosa sengaja dan tidak sengaja, dan akibat dosa sengaja atau tidak sengaja itu pun yang kita sebut sebagai konflik. Begitu cara membacanya dari saya. Tentu ada tambahan terhadap kisah spesifik Daud dan Saul ini sebelum nanti kita sampai kepada bagian akhir, yaitu gereja menghadapi konflik masa kini. Silakan. oke. Eh, Singkat ya, sebenarnya kalau melihat peristiwa Saul dan Daud, ini sebenarnya ingin Israel ingin dipimpin oleh raja itu sebenarnya sudah terjadi di masa hakim-hakim. Di masa hakim-hakim itu eh, bangsa Israel meminta, saya ingin juga dipimpin oleh raja seperti bangsa-bangsa lain. Saya tidak mau dipimpin oleh Allah langsung. Loh, bayangkan, saya nggak mau dipimpin oleh Allah langsung. Sekalipun masih ada hakim, gitu pada saat itu masih ada hakim-hakim Allah yang sebenarnya tujuannya adalah sama gitu ya, sama seperti raja sebagai pemimpin bangsa gitu, pemimpin kelompok, pemimpin komunitas, pemimpin bangsa. Akhirnya diikutilah dan jadilah Saul raja pertama. Tapi begini, eh, ketika kita melihat kerajaan secara manusia ya, secara manusia, nah, kerajaan itu sifatnya kekal, hanya satu, hanya saya gitu. Kalau misalnya saya raja, hanya saya, nggak ada manusia lain sampai saya tutup usia gitu. Tapi begini, yang terjadi pada faktanya adalah itu membuat manusia akhirnya melupakan mandatnya, karena sampai di era medieval ya, sampai di abad pertengahan pun
Sumpah raja tetap ada atas kitab suci. Sumpah raja. Tapi banyak juga raja-raja yang kita bisa bilang lalim gitu. Banyak juga raja-raja yang lalim. Padahal sebelum dia berkuasa, dia sudah berjanji atas kitab suci. Entah itu raja Israel maupun kerajaan Kristen Eropa di abad pertengahan. Polanya sama. Karena balik lagi, bukan berarti teokrasi itu mati, bukan. Tapi begini, penobatan orang sebagai raja itu pakai sistem teokrasi. Iya, bahkan sampai hari ini ya, penobatan Raja Charles III nih, modern nih ya, penobatan Raja Charles III, panggil perwakilan gereja, pembacaan kitab suci, pentahbisan sebagai raja, gitu. Jadi polanya tetap ada, tapi bukan berarti dia sepenuhnya dalam kendali Tuhan gitu dibilang ya. Mereka bisa lepas dari kendali Tuhan. Seperti contoh kasus yang terjadi pada saat ini, yaitu adalah Saul dan Daud. Mereka lepas dari kontrol Tuhan. Mereka bukan Tuhan melepaskan mereka, tapi mereka melepaskan diri dari kontrol Tuhan. Harusnya kalau kita bilang secara sepakat ya, teokrasi itu dipimpin oleh Allah, gitu ya. Dipimpin oleh Allah, bukan mimpin sendiri. Tapi manusia bisa melepaskan diri dari hukum Allah dan melakukan kesalahan. Inilah contoh kasusnya ini. Konflik yang kita bahas sekarang. Baik itu konflik batin seperti Daud maupun konflik politis seperti Saul. Tapi kita nggak bisa juga menggambarkan Daud itu sebagai konflik, konflik batin. Tapi kalau kita bahasakan pakai bahasa modern itu ada konflik batin, gitu. Daud menginginkan sesuatu untuk memuaskan hasrat sehingga ia menghalalkan cara bagaimana supaya tangannya nggak berdarah, tapi otaknya yang berdarah, gitu. Tapi kembali Tuhan tidak suka ini. Makanya Nabi Nathan datang kepada Daud dan memberi dia teguran sekali lagi. Sayang ya di zaman modern pola seperti ini udah gak ada. Maaf, maaf, maaf. Jadi kalau kita melihat ya zaman PL, Tuhan itu benar-benar memberi contoh, bahkan masih relevan sampai di zaman modern ini, di mana pemimpin-pemimpin bangsa mau pakai pola apapun, ya, mau pakai pola pemerintahan manapun, pentahbisan mereka sebagai pemimpin ada di atas kitab suci, ada di atas hukum Tuhan, bukan di atas undang-undang, bukan di atas hukum negara, tapi ada di atas kitab suci, yaitu hukum Tuhan. Makanya kita suka lihat kalau pemimpin-pemimpin itu
Diminta untuk bersumpah di atas kitab suci. Dan itu bukan main-main. Kalau lalai, hukumannya dari Tuhan. Langsung. Iya. Jadi kalau kita melihat seseorang yang bersumpah di atas kitab suci, itu seharusnya dia takut. Ya, itu harusnya dia takut. Karena itu berhadapan langsung dengan Tuhan. Jangan main-main. Jadi pemimpin itu mandat Tuhan. Balik lagi sama seperti apa yang saya bahas tentang manusia dan dosa di poin sebelum di video sebelumnya. Manusia diberi tanggung jawab untuk memimpin dan itu datang langsung dari Tuhan. Nggak putus nih, masih nyambung sama yang kemarin. Makanya ketika berhadapan langsung dengan apa harus bersumpah di atas kitab suci, alangkah baiknya harus benar-benar siap. Jangan main-main. Mau itu sebagai siapa, mau itu sebagai siapa. Ketika dipercayakan sebagai pemimpin, dimanapun memimpin, dan diminta untuk bersumpah di atas kitab suci, itu jangan main-main. Kalau nggak siap, lebih baik mundur, angkat tangan. Saya nggak sanggup, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Jangan merasa diri mampu, merasa diri kuat, berani bersumpah di atas kitab suci, dan nanti akhirnya apa? Melanggar semuanya. Dirinya bukan hanya dibenci oleh rakyat, bukan hanya dibenci oleh orang-orang, tapi juga Tuhan benci terhadap dia. Karena ini bersumpah di atas kitab suci ya, sekali lagi. Bersumpah di atas kitab suci. Dan ini bukan main-main. Karena manusia sekali lagi bisa lepas, bisa melepaskan diri dari hukum Tuhan yang udah mengikat dia. Apalagi zaman sekarang. Udah ada cara pandang ini, cara pandang itu, cara pandangnya udah banyak ya. Pakai ini, sampai nanti akhirnya cara pandang Tuhan dikesampingkan nama dia, bahkan nggak dipakai lagi sama sekali. Karena karena sistem yang dipakai sekarang ini bukan lagi sistem yang sama seperti sistem teokrasi, enggak. Yang hukuman ketika melanggar itu bisa datang secara instan, enggak. Tapi tetap namanya bersumpah di atas kitab suci itu bukan main-main. Kalau nggak siap lebih baik mundur daripada nanti menanti hukuman kekal. Ya, demikian dari saya Jerry, demikian. Oke, terima kasih Dondo. Kini menjadi refleksi bersama kita. Kiranya poin-poin sebelumnya, kiranya poin-poin yang sebelumnya kita jelaskan itu bisa membentuk kita untuk memahami dinamika antara manusia dengan sesamanya, konflik yang terjadi di antara kita, lalu mengapa ada kata dosa di dalam kehidupan kita, lalu mengapa ada perjanjian lama yang bernuansa teokrasi itu selalu mengingatkan adanya problem of sin, jadi masalah dari dosa itu selalu memunculkan banyak gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang benar-benar seperti yang tadi kita paparkan gitu ya. Maka terakhir, sesi ini memasuki bagian ketiga yang terakhir adalah bagaimana gereja dan kehidupan kita masa kini memahami konflik-konflik. Bagaimana kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, berhadapan dengan sesama kita, berhadapan dengan dunia, memahami apa itu konflik. Bagaimana kita menggumulkan ini sebenarnya sungguh-sungguhkah kita menyadari bahwa dimensi dosa itu tetap ada, tetapi apakah kita mau juga dengan bagian ini saya memiliki posisi bahwa
kita telah memiliki banyak resource, Allah telah mengizinkan ilmu pengetahuan semakin berkembang, maka kita bisa mendiagnosa dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Tidak serta-merta kita harus mengatakan dosa kepada orang lain, apalagi di era postmodern ini, kita itu sangat erat dengan narasi-narasi penerimaan diri, narasi-narasi yang meninggikan individu, pembebasan terhadap orang-orang yang ditindas. Jadi kesannya kalau kita bilang kamu berdosa, itu kan seakan-akan ada penindasan. Maksudnya gini, ada penghakiman dan orang lain yang berdosa merasa tertindas kayak, aduh saya Ya, ini merasa tertekan gitu. Nah, gejala atau fenomena eh, masa postmodern ini perlu kita pahami. Karena itu kita perlu memahami konflik-konflik yang muncul di dalam era kita ini juga dengan narasi-narasi yang lebih eh, soft dan juga bisa mencari berbagai alternatif. Misalnya dari ilmu pengetahuan, jika ada orang tertentu yang memang bermasalah secara emosi, ya kita boleh mendekatinya dengan diagnosa psikologis. Jika orang tertentu bermasalah secara politis gitu ya, kita bisa menggunakan argumentasi yang memang valid secara ilmu politik gitu. Jadi kita kita baru nanti saat orang tersebut memang bertanya lebih lanjut sebenarnya apa yang membuat saya terus bermasalah secara emosi, apa yang membuat saya terus bermasalah secara pemerintahan yang saya pimpin tidak benar. Baru dari sana kita bisa bersama-sama mendiagnosa apa yang disebut sebagai kondisi manusia yang sudah terjatuh dalam dosa, tetapi tentu tidak kehilangan imago Dei. Dari situlah baru kita boleh membicarakan apa yang disebut dosa. Inilah panggilan gereja di masa ini gitu. Jadi kita nggak boleh lagi berpikir seperti dalam artian ya dalam tanda kutip tidak lagi berpikir seperti perjanjian lama karena tentu konteksnya sudah berbeda. Perjanjian lama memang pure teokrasi. Kita sebagai umat percaya tentu teokrasi. Allah memimpin hidup kita. Tapi kan kita berdinamika dengan dunia yang tidak menerima Allah yang kita sembah. Apakah kita harus serta-merta menuduh mereka? Karena itu kita perlu menyatakan yang benar dengan metode-metode yang tepat. Supaya tentu balik lagi jiwa mereka boleh mengenal Allah dengan cara yang tepat gitu. Oke, saya akan bacakan satu contoh yang menarik dari tulisan Bapak Suci Paus Leo yang ke-14. Satu, dua, tiga. Baik teman-teman, pada bagian ini saya akan memunculkan satu tulisan dari Bapak Suci Paus Leo yang ke-14 yang menuliskan satu ensiklik yang sangat menarik, bahkan sangat baik menurut saya, walaupun secara disclaimer ya, saya disclaimer bahwa saya tidak menyelami ini langsung mendalam, karena eh, banyak sekali kompleksitas yang dimasukkan oleh Popleo. Di sini sudah mengindikasikan bahwa Popleo tidak serta-merta menghadapi problem atau konflik pada bagian ini adalah manusia dan teknologi. Tidak serta-merta Popleo menyimpulkan AI, teknologi masa kini itu dosa. Tidak. Jadi ada pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan filsafat. Saya melihat Popleo mengutip Hannah Arendt, lalu mengutip para filsuf lainnya. Lalu pendekatan ini juga berbicara tentang adanya narasi teologis, tentu ya, karena gereja tentu bersuara sebagai wakil Allah di bumi. Nah, di bagian inilah saya akan menunjukkan bahwa yang penting untuk kita sadari di gereja masa kini, kita tidak bisa serta-merta menuduh kondisi seseorang atau kondisi kelompok atau zaman ini dosa-dosa-dosa saja. Kita perlu bertanggung jawab secara knowledge atau ilmu pengetahuan juga, karena Allah mengizinkan itu bisa ada di masa kita. Perkembangan teknologi, perkembangan sains, perkembangan banyak hal. Itu menjadi tools yang akan membawa kita sadar bahwa ada problem yang lebih besar dibandingkan diagnosa-diagnosa saintifik. Tapi kita tidak boleh serta-merta langsung menuduh problem itu adalah dosa. Gitu.
Apakah terlihat, Tunto? Ya, Oke, saya tidak membacakan dokumen ensiklik. Saya tidak membacakan ensiklik langsung dari Popleo di sini, tapi ada beberapa kutipan yang dikutip oleh penulis web yang saya munculkan. Worldonfire.org ini adalah website di mana dipimpin oleh salah satu uskup agung di US, namanya Bishop Barron. Kalau saya tidak salah, Bishop Barron ini adalah uskup biasa atau uskup agung gitu ya. Jadi intinya World on Fire ini adalah website yang membahas banyak iman Katolik, iman gereja dalam berbagai topiknya. Nah, pada hal ini saya memunculkan tulisan Bapak Suci seperti ini. Ensiklik yang berjudul Magnifica Humanitas. Dalam bagian ini, Magnifica Humanitas itu sedang menghadapi satu Magnifica Humanitas itu ditulis untuk menghadapi konflik manusia dengan teknologi. Apakah ada konflik antara manusia dan teknologi? Itu sangat ada. Betapa banyak kita menghadapi diri kita sendiri yang terlalu banyak bermain sosial media. Bahkan lebih jauh lagi, betapa banyak manusia yang sudah tergantikan oleh teknologi. Lebih jauh lagi, berapa banyak sekarang AI yang telah menghasilkan video-video palsu. Mukanya mirip dengan seseorang, suaranya bisa mirip dengan seseorang, tetapi itu bukan orang itu sendiri, bukan orang yang sejati gitu. Gitu. Nah, jadi ini adalah konflik yang terjadi di masa kita. Pope Leo XIV memulai dengan menawarkan kepada kita dua gambaran Alkitabiah. Yang keduanya bisa menjadi masa depan kita. Pembangunan Menara Babel atau pembangunan kembali tembok Yerusalem. Akankah kita atas nama kesombongan dan keserakahan menentang Tuhan dan mendirikan menara dominasi yang menegaskan diri sendiri? Atau akankah kita atas nama solidaritas dan subsidiaritas menyusun kembali seperti pada masa Nehemia, tembok Yerusalem yang hancur untuk membangun kembali harapan dan perapian? Paus menulis, ini kutipan langsung dari Magnifica Humanitas, dengan mempertimbangkan kedua gambaran ini, tadi Babel atau membangun Yerusalem, Menara Babel atau tembok Yerusalem. Tembok Yerusalem itu dalam konteks Nehemia, Babel dalam konteks kepentingan diri sendiri. Ini analisa Popleo. Dikatakan seperti ini, dengan mempertimbangkan kedua gambaran ini, Roh Kudus menantang kita di hari ini mengenai hubungan kita dengan teknologi dan revolusi digital yang sedang berlangsung. Perhatikan ya, penemuan ilmiah adalah talenta yang dipercayakan kepada umat manusia agar mereka dapat berbuah. Perhatikan di sini, penemuan ilmiah adalah talenta yang dipercayakan kepada umat manusia agar mereka dapat berbuah. Sebagaimana yang Dondo juga ulangi di beberapa menit yang lalu dan juga di bagian sesi yang lampau ketika kami membahas tentang umat manusia sebagai imago Dei, ya, Allah memang sumber dari segalanya. Allah adalah pencipta. Tapi kita juga memiliki karya yang mencipta, dalam tanda kutip. Dalam bahasa ini, Pope Leo menemukan penemuan ilmiah. Penemuan ilmiah. Penemuan adalah talenta yang dipercayakan kepada kita agar kita berbuah. Ini imago Dei, gitu. Jadi kembali sedikit review di bagian sesi yang lampau. Kondisi dunia yang berdosa, manusia yang berdosa itu tidak serta-merta membuang imago Dei. Tidak serta-merta kita tidak lagi memiliki kemanusiaan yang berrelasi dengan Allah dalam konteks bisa menciptakan sesuatu. Sebagaimana Allah adalah pencipta yang sejati.
Sifat-sifat kita masih beririsan dengan apa yang Allah miliki sejatinya. Lanjut, teknologi memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, menghubungkan, mendidik, melindungi rumah kita bersama, tetapi teknologi juga dapat memecah belah, mengucilkan, dan menghasilkan bentuk-bentuk ketidakadilan yang baru. Secara abstrak, teknologi itu sendiri bukanlah solusi untuk masalah umat manusia. Namun, dalam praktiknya, teknologi tidak pernah netral, karena teknologi mengambil karakteristik dari mereka yang merancangnya. Teknologi itu berguna, tapi teknologi itu tidak pernah netral. Karena ada yang menciptakan satu teknologi dan ada kepentingan yang diselipkan di sana. Dikatakan, namun dalam praktiknya teknologi tidak pernah netral karena teknologi mengambil karakteristik dari mereka yang merancangnya, membiayainya, mengaturnya, dan menggunakannya. Oleh karena itu, pilihan utama bukanlah antara ya atau tidak. Sama kayak yang tadi kami tegaskan ya, bahwa saat membaca konflik atau dinamika kehidupan masa kini, bukan serta-merta dosa atau tidak, kita perlu membedahnya. Pada masa kini, Allah telah memperlengkapi kita dengan knowledge, sains, filsafat yang begitu baik. Bukan ya atau tidak terhadap teknologi, melainkan antara membangun Babel atau membangun kembali Yerusalem. Antara kekuatan yang mengklaim mendominasi surga dan umat yang bekerja sama di hadapan Allah untuk kembali tembok persaudaraan. Sekali lagi, kita bukan kita bukan menurut Popleo, kita bukan harus memilih ya atau tidak, atau dosa nggak nih teknologi, boleh nggak dipakai. Gitu. Kalau dipakai berdosa, kalau nggak dipakai nggak berdosa. Bukan semerta-merta begitu. Kita dipertanyakan apakah kita mau membangun Babel atau membangun Yerusalem. Maukah kita dalam hal ini untuk membangun kembali tembok persaudaraan. Dalam hal ini menggunakan teknologi untuk tujuan yang manusiawi, bukan mereduksi manusia. Magnifica Humanitas membahas sesuatu yang lebih besar daripada yang diusulkan sosiolog Jerman Ulrich Beck. Masyarakat berisiko. Beck adalah menciptakan yang membuat teori yang menakutkan bahwa masyarakat berisiko itu runtuh di bawah kehancuran tak terkendali yang selalu ditimbulkan oleh teknologi yang luar biasa. Paus tidak berbicara, Pope Leo tidak berbicara tentang pembantaian nuklir ala Chernobyl atau dominasi AI ala Ultron. Sebaliknya, Pope Leo berharap akan kebaikan kecerdasan buatan AI, teknologi di sini AI. Pope Leo berharap, Pope Leo berharap di sini akan kebaikan dari AI, sambil memperingatkan bahwa jika tidak memikirkan dengan matang dan tidak dikelola dengan baik, kecerdasan buatan berisiko merusak manusia dan mengubah bentuk masyarakat tempat manusia hidup dan bernapas. Jadi, Poplio tidak sedang berpikir ini dosa atau tidak AI, tapi butuh hikmat, butuh kebijaksanaan, butuh pertimbangan saintifik lainnya, butuh analisa teologis, butuh analisa filosofis. Di era kecerdasan buatan, ketika martabat manusia terancam oleh bentuk-bentuk dehumanisasi yang baru, tugas mendesak kita adalah untuk tetap menjadi manusia sejati. Tadi saya sedikit menyinggung bahwa ada video-video yang dihasilkan oleh AI, padahal bukan video asli tentang seseorang tersebut. AI memproduksi atau dibuat oleh seseorang dan menghasilkan video yang memunculkan sosok seseorang, padahal itu bukan orang itu. Nah, inilah dehumanisasi baru yang disebutkan. Dehumanisasi. Jadi manusia itu semakin tereduksi. Seakan-akan saat ada Dondo di layar Zoom ini, apakah kita tahu ini, dehumanisasi baru itu seperti ini? Apakah benar Dondo yang ada di Zoom ini? Bisa jadi ini AI. Gitu. Karena Zoom juga punya tools AI. Nah, kita mau menggunakannya apa? Demi kepentingan diri sendiri dan mereduksi orang lain, atau kita menggunakan Zoom ini misalnya, teknologi ini untuk kita menjadi pewarta, untuk kita menjadi umat yang berdiskusi, yang berdialog dengan sesama.
Mengapa percaya terhadap iman? Mengapa kita harus meneliti? Mengapa kita harus meneliti sejarah gereja dan berbagai macamnya? Magnifica Humanitas, yaitu judul dari ensiklik Pope Leo, banyak mengingatkan kita tentang siapa kita sebagai imago Dei, dan apa yang dipertaruhkan dalam masyarakat yang sangat full, beririsan, bergesekan dengan teknologi. Dan itu dibenarkan karena entah bagaimana kita telah melupakannya. Kita justru malah terlalai, kita lalai tentang urgensi ini. Nah, ini penting sekali ya. Kita adalah anak-anak Allah, kata Pope Leo. Diciptakan, nah ini, imago Dei lagi. Kita adalah anak-anak Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa pencipta. Ya, jelas saya Doni. Kita sangat berharga dan bermartabat hanya karena keberadaan kita. Kita memiliki hak-hak yang terdapat dicabut yang diberikan oleh Allah dan bukan oleh masyarakat atau para penguasanya. Jadi kita adalah umat Allah. Kita memiliki imago Dei. Orang lain pun juga memilikinya, even mereka tidak mengenal Allah yang benar. Maka itu kita harus bisa mengerti kemanusiaan ini dulu landasannya. Manusia itu memiliki martabat di hadapan Allah. Kita tidak ditentukan oleh teknologi yang dimana teknologi pun itu dikuasai oleh banyak kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan orang-orang yang dikuasai oleh dosa. Yang mau saya tekankan di sini adalah bagaimana kita sebagai gereja menghadapi konflik antara manusia dan teknologi buatan atau AI. Artificial intelligence, bukan teknologi buatan ya, teknologi buatan sih, maksudnya kecerdasan buatan. Jadi kita sebagai manusia yang adalah imago Dei harus bisa menghadapi gejolak atau dinamika kehidupan yang seperti ini pada masa kini. Kita tidak serta-merta menolak teknologi. Kami, Dondo dan saya, menggunakan teknologi untuk merekam pembahasan tentang hal ini. Tapi apakah kita dan para pendengar, juga kami, justru malah direduksi oleh teknologi? Bagaimana kita bisa memiliki pembedaan roh, kita memahami apa yang ada di balik teknologi? Tentu kita harus membedahnya secara saintifik, gitu. Saya tidak bisa memaparkan panjang kali lebarnya Pope Leo menggunakan analisa-analisa yang filosofikal dan juga sangat rigid ya. Bahkan saat ensiklik ini dibacakan atau di launching, saya mendapat kabar bahwa ada salah seorang pencipta AI. AI itu kan adalah eh, produk besarnya ya, kalau saya tidak salah. Tapi banyak penciptanya. Jadi kayak gini, produk utamanya adalah kendaraan, motor, mobil. Tapi banyak yang menciptakan motor dengan merek tertentu. Nah, ada salah satu pencipta AI dengan merek tertentu diundang untuk mengikuti acara launching ensiklik dari Pope Leo ini. Yang begitu membuat saya amazed adalah Pope Leo berani sekali untuk mengundang pencipta AI untuk berdialog. Supaya kita bisa memikirkan fenomena ini tuh fenomena yang real. Kita bisa mengerti di balik semua teknologi ini ada penciptanya, kata Pak Leo, dan kemungkinan-kemungkinan di balik teknologi para ini, di balik teknologi yang diciptakan di balik AI sebagai teknologi yang diciptakan oleh seseorang pasti punya kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, Pope mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia sebagai martabat, kita memiliki martabat di hadapan Allah. Kita harus bisa membedakan apakah spirit di balik ini itu benar atau tidak. Kalau spirit atau roh yang ada di baliknya adalah kepentingan seseorang sebagai pencipta AI itu ingin menindas orang lain, atau dalam kajian tertentu yang saya pernah dengar saat saat kita menggunakan AI, Dondo, saat kita menggunakan email, saat kita menggunakan AI, itu memang ada banyak zat-zat yang merusak alam terjadi gitu. Jadi teknologi itu tidak berjalan tanpa resiko. Maka perhatikan, kita harus tahu saat kita menggunakan teknologi kita perlu wise. Saat kita menggunakan teknologi kita harus sadar dengan alam.
alam juga sebagai ciptaan yang Allah ciptakan. Kita udah membahasnya di bagian pertama. Kita dipimpin Allah untuk mengerjakan ciptaan. Itu kita udah bahas dari resource di Kasteri ya, kalau saya tidak salah waktu itu. Jadi di Kasteri Iman dari Vatikan mengajarkan seperti itu. Dan itu selalu menjadi pemikiran Bapak Gereja. Oke, ini menjadi contoh yang saya boleh paparkan. Dan sekaligus ya, saya menutup bagian ini sebelumnya. Sekaligus saya akan menutup bagian ini dan nanti Dondo akan juga menutup uh, sesi ini juga dengan statement akhir. Saya akan terlebih dahulu. Yang mau saya paparkan sebagai penutup adalah um, gereja adalah orang-orang yang berdosa. Kita telah terjatuh ke dalam dosa, kita tidak bisa mengatakan kita tidak memiliki dosa. Bahkan Rasul Yohanes mengatakan jika kita mengatakan kita tidak berdosa, maka kita tidak benar gitu. Siapa yang bisa mengatakan kita tidak berdosa? Kita ini berdosa. Kita membutuhkan juru selamat. Gereja adalah orang-orang yang berdosa. Tapi tidak sampai di sana. Gereja adalah orang-orang berdosa yang telah ditebus. Dan karena itu penebusan ini nyata di dalam sakramen. Sakramen menjadi tanda di mana kita dipersatukan dengan Allah dan kita disucikan menuju kepada kesempurnaan yang Allah hendaki, teosis. Tapi dalam ziarah hidup kita di dunia ini, dalam pengudusan kita dalam kondisi yang sangat-sangat jelas seperti ini, masih beririsan dengan materi, kita perlu menghadapi banyak tantangan, konflik-konflik yang ada. Kita tidak bisa lagi berkata seperti kehidupan PL, dosa, 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 hukum, ini hukumnya, kamu berdosa. Tidak bisa seperti itu. Kita harus membaca zaman. Kita perlu kebijaksanaan, seperti Pak Leo tadi. Membaca AI atau kecerdasan buatan dengan presisi. Bahkan bisa mengundang pencipta AI untuk mendengarkan analisa dari seorang Bapak Suci ini. Dengan tajam dia mengatakan, apakah kita membuat AI itu seperti membangun menara Babel demi kepentingan diri sendiri, demi kepentingan seorang pencipta AI, atau kita membangun tembok Yerusalem seperti Nehemia yang membangun dialog terhadap orang-orang pada masanya. Seperti itu dari saya menyetujui sekali apa yang sebenarnya menjadi topik kita, fokus dari pembahasan kita kali ini. Biarlah kita menjadi gereja yang punya kedewasaan dalam berpikir. Bisa berpikir secara rohani, memiliki ketajaman rohani, juga memiliki ketajaman intelektual. Allah memberikan anugerah kepada kita untuk berpikir. Itu adalah karunia, itu adalah talenta, dan biarlah itu juga memuliakan Tuhan demi kemuliaan Allah yang lebih lagi. Seperti itu dari saya. Itu yang menjadi closing statement saya. Silakan untuk Dondo berikan tanggapan, mungkin ada contoh terhadap konflik masa kini atau sekaligus menutupnya dengan closing statement. Oke, terima kasih Jerry. Dari saya melihat Magnifica Humanitas begini, ini sebenarnya adalah sebuah eh, gerakan yang apa sebuah penilaian yang bagus ya, penilaian yang teliti terhadap zaman, penilaian yang sangat konkret gitu ya, penilaian yang konkret yang dimana kita beririsan langsung ya, bukan hanya kita umat percaya, melainkan orang seluruh manusia di seluruh dunia mengalami ini, baik lapisan masyarakat manapun maupun agama apapun, bukan hanya Katolik yang menulis Magnifica Humanitas ini, melainkan seluruh umat manusia pada saat ini juga sedang beririsan, berkonflik dengan teknologi. Begini, dari sini yang saya lihat itu adalah ini sebenarnya gambar yang membuat kita seharusnya semakin awas diri ya. Apalagi di situ tadi juga dicatat AI ini jangan nanti seperti kehancuran Chernobyl atau kekuasaan mutlak seperti Ultron atau Terminator gitu ya. Nah, kita kita bisa lihat sejak AI ini belum ada,
Sudah ada film yang menggambarkan AI. Bagaimana ketika AI menguasai dunia, yaitu film Terminator yang dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger itu tuh. Nah, di situ seharusnya kita semakin awas gitu ya. Di situ seharusnya kita semakin awas. Jangan sampai eh apa yang digambarkan dalam film Terminator itu terjadi. Makanya kita sebagai manusia yang adalah eh, ciptaan Allah, kita butuh kebijaksanaan yang luar biasa ketika kita menyikapi ini. Karena ini nggak mudah. Memang ketika ketika manusia berhasil menciptakan teknologi yang sangat luar biasa, dia akan disanjung oleh dunia. Tapi yang nantinya akan gagal dilihat oleh manusia itu adalah efek jangka panjang. Gitu. Semakin berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang, nanti akhirnya perkembangan itu nggak terkendali dan tidak mampu dikendalikan lagi oleh manusia. Terjadilah Artificial Intelligence Judgment Day, kiamat AI, yang di mana manusia bisa aja punah dan dunia ini diduduki oleh AI gitu. Robot yang pada awalnya kita yang menciptakan mereka, manusia yang menciptakan mereka, dan akhirnya apa? Mereka jadi musuh kita semua. Ini bukan ngomong soal fantasi lagi, ini bukan ngomong soal eh, science fiction, bukan lagi. Memang kalau kita lihat film Terminator di tahun 2000-an, kita akan berpikir, ini science fiction. Film ini science fiction dan gak akan pernah terjadi. Nah, kita lihat di tahun 2020-an ini. Nggak perlu menunggu 30 tahun. Mungkin udah ada. Karena begini, berita terkini, China sudah mempunyai ya robot robot eh berbadan manusia gitu ya, berbentuk manusia. Ini masih level satu. Inilah waktu yang paling tepat bagaimana cara kita untuk menyikapi ini secara bijak. Dan Poplio sudah mengambil langkah ini terlebih dahulu. Sehingga nantinya manusia dapat mengendalikan artificial intelligence. Jadi kita jangan melihat lagi saat ini, jangan melihat lagi film Terminator atau film-film science fiction lain sebagai science fiction. Udah nggak bisa. Kita harus semakin awas karena ini sudah semakin dekat. Bukan saya nakut-nakutin, tapi ini memang sudah nampak. Memang belum nampak secara jelas karena masih efek-efek bertahap. Gitu ya. Jadi sekali lagi, memang ketika saya mendengar dan penjelasan tentang apa tentang Magnificat Humanitas ini, seharusnya kita semakin bijak ya, semakin bijak, semakin awas dan melihat lagi dunia ini akan seperti apa. Khususnya kita orang-orang percaya, gitu. Tapi bukan berarti di sini kita anti dengan teknologi ya, enggak, bukan. Kita bukan anti dengan teknologi, tapi kita berusaha bagaimana kita harus buat teknologi ada di atas kita, teknologi harus ada di bawah kita. Jangan sampai kita yang dikuasai oleh teknologi. Memang kita penciptanya. Seperti ini aja prinsipnya. Begini, manusia ini, saya, Jerry, dan semua penonton manusia diciptakan oleh Tuhan. Tapi tidak ada satu manusia pun yang bisa melawan Tuhan. Nah, seperti itu juga lah seharusnya kita terhadap ciptaan manusia.
Salah satu di antaranya adalah AI. Jangan sampai AI melawan manusia yang adalah penciptanya. Kalau sampai itu terjadi, wah, entah apa yang akan terjadi pada dunia ini. Gitu. Karena begini, manusia itu dengan sifat Allahnya dan dosa warisannya melahirkan ketidakpuasan, ingin selalu mencapai lebih, 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 lebih hingga sempurna di mata mereka. Apa sih yang sempurna di tangan manusia? Apa sih yang sempurna diciptakan manusia? Nggak ada. Karena manusia itu nggak akan pernah menemukan titik puas. Nggak ada. Makanya ketika kita melihat ini, kita seharusnya bijak. Bijaksana menilai ini. Bijaksana melihat ini. Bijaksana menyikapi ini. Itu adalah pergesekan konflik antara manusia dan perkembangan teknologi. Baik, terima kasih Jerry. Demikian dariku Jerry. Oke, satu refleksi akhir dari kami, teman-teman semua, kita sudah selesai di sesi ini. Dan lagi-lagi, sebagai disclaimer, kami tidak berniat untuk mensimplifikasikan berbagai topik yang kami bahas. Sehingga jika teman-teman memiliki resource yang lebih dan memiliki kritik yang objektif terhadap apa yang kami coba bagikan dari tadi, silakan isi tanggapan kalian di komentar. Kami juga akan memaparkan beberapa sumber resource yang tadi, seperti dari website World on Fire, baru tadi ada website tentang 613 hukum, itu akan kami paparkan di bagian kolom komentar, supaya teman-teman bisa membaca bersama dan supaya teman-teman bisa membaca bersama dan mengulas lebih dalam. Baik, terus saksikan sesi-sesi berikutnya dari kami. Silakan like atau dislike dan juga berkomentar. Teruslah bertanya untuk kita sampai kepada pengakuan iman bersama. Apa yang gereja ajarkan, apa yang gereja nyatakan untuk kita di masa kini. Sampai di sini teman-teman, sampai bertemu lagi di sesi yang lebih lanjut. Tuhan beserta dengan kita, sampai jumpa lagi, terima kasih.